Insinyur Danang Joyo Prasetyo lincah memainkan wayang yang seukuran setengah dari tinggi tubuhnya. Tembang khas yang dibawakan seorang dalang ketika menceritakan sebuah lakon wayang mengalun dari mulutnya yang mungil dengan lengkingan suara khasnya yang tengah beranjak remaja. Danang pun memainkan wayangnya di depan kelir, yakni sejenis layar tempat dalang memainkan boneka wayang, diterangi belencong yang terbuat dari lampu belajar yang dimodifikasi. Tak lekang dari ingatannya, Danang mulai menyukai wayang kulit sejak umur 10 tahun. Kesukaannya terhadap wayang berawal ketika dirinya sering diajak orang tuanya menonton pertunjukan wayang kulit. Lalu Danang pun mulai mempelajari bagaimana memainkan pakem kesenian wayang. Kalau saya tahu aturan cara dalang menyampaikan pesan di setiap pakliran, cara dalang memainkan wayang, cara dalang suluk atau memainkan wayang gitu. Terus senang juga karena melestarikan budaya wayang kulit. Ya, anak-anak yang lahir dan tumbuh di ibu kota atau di kota-kota besar kerap kali terlepas dari akar kesenian tradisional. Faktor modernisasi dan pengaruh budaya luar yang sangat kuat di kota membuat seni tradisional seperti wayang kulit kurang diminati. Namun bukan berarti upaya regenerasi wayang kulit ikut mati. Berkat upaya luar biasa dari segelintir orang, proses transfer budaya adiluhung kepada generasi penerus bisa terlaksana di kota multikultur ini. Seperti keberadaan Sanggar Nirmalasari yang menjadi lokomotif yang hingga kini masih eksis mendidik anak-anak untuk belajar mendalami seni wayang kulit. Sanggar yang berdiri sejak 1 Juni 1987 ini diasuh oleh Ki Asman Budi Prayitno, salah seorang dalang senior di ibu kota. Setiap hari Minggu, Ki Asman dibantu para pengurus dan anggota Sanggar melatih kategori anak-anak mulai umur 5 tahun hingga belasan tahun tentang pelajaran pewayangan dan perdalangan. Saya sangat peduli terhadap kesenian yang mengandung unsur berbagai seni yang dikemas dalam suatu pementasan seni wayang. Karena di situ merupakan pertunjukan yang sangat adiluhung dan edipeni. Adiluhungnya karena itu wayang itu mempunyai suatu ilmu, mengandung ilmu yang disebut yaitu filosofis kehidupan manusia yang sesuai dengan falsafahnya, kemudian meningkat ke yang disebut filsafat. Materi perdalangan yang diajarkan kepada anak-anak pun disesuaikan dengan psikologi mereka. Untuk usia 5 hingga 7 tahun diperkenalkan silsilah wayang, cara memainkan wayang, dan lakon-lakon pendek yang disesuaikan dengan sifat, watak, dan karakter wayang. Sedangkan untuk pembelajaran usia 8 hingga 14 tahun, mulai diajarkan iringan, dialog, dan narasi. Namun prinsip utama pembelajaran wayang kepada anak-anak menurut Ki Asman adalah menekankan pada estetika, rasa hormat, dan rasa sayang kepada sesama makhluk hidup. Selain itu juga perlu ditekankan perjuangan meraih cita-cita untuk menumbuhkan semangat. Seni yang disebut pedalangan khususnya wayang kulit ini mempunyai arti penting buat generasi penerus bangsa. Karena di situ ada unsur pelajaran dan pendidikan budi pekerti luhur, terutama mengenai etika dan estetika sebagai seorang pelaku seni. Bakat mendalang Ki Asman menurun ke anak bungsu hingga ke sang cucu. Sang cucu, Kevin Aiken Raditya Kadokura, mulai diajarkan mendalang sejak usia balita. Kevin sudah mulai tertarik dengan wayang karena sejak kecil sering diajak sang kakek menonton pagelaran wayang. Di usianya yang masih belia, Kevin sudah berhasil meraih gelar nasional tingkat dalang cilik. Kevin merasa bangga karena bisa menjadi salah satu anak yang melestarikan budaya leluhurnya. Karena wayang itu asik menurut saya. Dalamnya itu banyak sekali pesan moral dan pesan makna yang terkandung dalam wayang itu tersendiri. Karena seni dari nenek moyang kita sampai kapanpun akan tetap tersirat di buku tapi belum tentu dipraktekkan. Maka harus dikembangkan dan dilestarikan. Ki Asman pun merasa bangga karena di zaman sekarang masih ada anak-anak yang peduli terhadap kesenian wayang. Sebagai pemilik Sanggar Nirmalasari, ia akan terus konsisten dalam melestarikan budaya Jawa. Menurutnya, bangsa ini haruslah merasa malu jika tidak lagi peduli terhadap kesenian wayang. Sebab,
Saat ini negara lain banyak yang ingin mempelajari dan melestarikan kesenian wayang. Banyak orang-orang barat atau orang-orang bule yang menyukai wayang. Jadi apa salahnya kalau kita sebagai sumber asalnya wayang ini tidak melestarikan. Jadi harus kita lestarikan supaya tidak punah. Media Tawadu, Diomai Rizky, DAI TV.